Halo Nakama-san, kembali lagi bareng gua Tanuki-kun. Setelah cukup lama nggak upload karena kesibukan, kali ini Tanuki-kun balik lagi, yaitu buat bahas sesuatu yang super panas. Review lengkap manga One Piece chapter 1157. Chapter ini berjudul Bar Legendaris dan bener-bener penting banget karena makin mendekatkan kita ke kebenaran insiden God Valley. Pada chapter ini kita dikasih banyak banget momen besar, mulai dari kekacauan, Rocks Pirates, politik kotor, pemerintah dunia, peran bangsa Elbaf, sampai twist mengejutkan tentang siapa sebenarnya harta karun Hachinosu. Tapi sebelum masuk ke cerita utama, seperti biasa, yuk kita intip dulu cover story-nya. Chapter kali ini dibuka dengan cover yang menampilkan Yamato bareng Ocho dan Kiku yang lagi berdoa di depan sebuah makam. Suasananya khidmat banget, jelas ini penghormatan buat para samurai yang gugur di Wano. Tapi ya, Oda selalu punya cara buat bikin momen serius jadi tetap terasa ringan. Di belakang mereka, terlihat Ulti malah sibuk bikin boneka salju berbentuk Kaido dengan ekspresi kocaknya. Cover ini campuran banget, ada kesedihan, ada rasa hormat, tapi juga ada humor khas Oda. Kontras inilah yang bikin One Piece selalu punya warna unik, bahkan di tengah tragedi, kita tetap bisa ketawa. Bagian pertama, kekacauan bajak Laut Rocks. Masuk ke isi chapter, kita dibawa ke masa lalu ketika bajak Laut Rocks sedang menyerang sebuah kuil amal. Tapi ternyata kuil itu cuma kedok buat nyimpen donasi, bukan tempat suci beneran. Big Mom langsung ketawa sinis lihat kebusukan itu. Nah, di tengah perampokan itu, kelihatan banget betapa kacau hubungan antar anggota Rocks Pirates. Shiki tiba-tiba pakai kekuatan Fuwa-Fuwa no Mi buat nyerang rekan-rekannya sendiri. Bukan karena dia punya rencana rahasia atau berkhianat, tapi ya emang sifatnya begitu, arogan, pengen nunjukin dominasi, dan ngerasa lebih hebat dari yang lain bahkan dibanding Whitebeard sama Kaido. Whitebeard jelas nggak tinggal diam. Dengan gura-gura Nomi, dia balas serangan Shiki sampai seluruh pulau bergetar. Adegan ini menegaskan satu hal. Rocks Pirates memang kru paling berbahaya, bukan cuma buat dunia, tapi juga buat diri mereka sendiri. Ditambah lagi di tengah kekacauan itu, pasukan angkatan laut tiba-tiba muncul dari sisi pantai dengan jumlah yang besar. Whitebeard langsung curiga ada pengkhianatan. Tapi Rocks, dia malah ketawa dan memerintahkan anak buahnya buat menyerang habis-habisan serta menenggelamkan kapal-kapal angkatan laut. Ini makin nunjukin betapa gilanya Rocks sebagai kapten. Dan yang bikin makin serem, dalam waktu cuma 2 tahun, Rocks Pirates sudah mencatat statistik gila. 16 penyerbuan, 76 kapal ditenggelamkan, 14 pelabuhan dibakar, 5 kota dihancurkan, bahkan 1 kerajaan diruntuhkan. Gila banget kan? Flashback lalu pindah ke New World, di mana kita ketemu Raja Harald dari Elbaf. Harald digambarkan sebagai raksasa kuat, tapi juga punya rasa tanggung jawab besar. Dia turun tangan waktu sebuah negara sekutu Elbaf diserang. Maksudnya baik, dia pengen nolong. Tapi sayangnya pemerintah dunia malah memelintir faktanya lewat propaganda dan bikin seolah-olah Harald lah yang menyerang. Akibatnya nama Harald rusak dan dunia luar ngelihat dia kayak penjahat. Kesempatan ini dimanfaatkan Rocks. Dengan gaya khasnya, dia mendekati Harald, bahkan ngajakin minum di bar. Tapi Harald langsung nolak. Dia bilang Elbaf nggak akan ikut misi gila Rocks. Harald justru percaya kalau Elbaf masuk ke pemerintah dunia, dunia bisa lebih stabil. Di sisi lain, di markas marinir, kita lihat Garp, Sengoku, dan Otsuru yang juga dukung ide ini. Mereka nyoba meyakinkan Laksamana armada Kong biar Elbaf bisa masuk ke angkatan laut. Tapi Kong cuma bisa bilang, keputusan itu bukan di tangannya, semua ditentukan pemerintah dunia. Dari sini jelas 2 hal penting. Pertama, betapa berharganya Elbaf dalam percaturan kekuatan dunia. Semua pihak, baik bajak laut maupun pemerintah dunia, pengen raksasa ada di pihak mereka. Kedua, betapa besarnya kontrol Gorosei. Bahkan seorang Laksamana armada pun nggak bisa ngapa-ngapain tanpa izin mereka. Setelah itu, kita diajak ke Hachinosu, pulau bajak laut yang nantinya jadi markas
markas Blackbeard. Dan disinilah muncul sosok Shakuyaku atau Shaki. Selama ini kita cuma tahu dia sebagai pemilik bar di Sabaody sering nongkrong sama Rayleigh. Tapi ternyata masa lalunya jauh lebih menarik. Shaki dulu adalah bagian dari bajak laut Kuja sama kayak Boa Hancock. Bedanya kalau Hancock jadi Ratu Amazon Lily, Shaki malah ninggalin dan memilih buka bar di Hachinosu. Bar itu langsung jadi legendaris dengan kecantikan, pesona, dan karismanya. Shaki jadi magnet bagi para bajak laut besar. Bukan cuma tempat minum, bar itu jadi pusat informasi, tempat kumpul, bahkan markas diskusi. Bayangin aja, Rox, Roger, Whitebeard, sampai Shiki pernah nongkrong di sana. Lalu datang twist besar chapter ini. Selama ini orang-orang percaya ada harta karun di Hachinosu. Semua mikir itu emas, senjata kuno, atau buah iblis langka. Tapi kenyataannya beda jauh. Harta karun itu ternyata Shaki sendiri, bukan dalam arti material, tapi karena dialah yang jadi pusat perhatian, sumber informasi, bahkan pengendali sosial di Hachinosu. Dialah alasan kenapa bajak laut besar berdatangan ke sana. Jadi wajar kalau dia disebut sebagai harta karun sejati. Di akhir chapter, cerita balik lagi ke Maria Joa. Kita lihat Gorosei membicarakan Elbaf di balik layar. Mereka sadar kalau bangsa raksasa itu aset berharga, tapi tentu aja mereka nggak mau ngasih posisi itu dengan gratis. Lalu muncullah tawaran gelap. Kalau Elbaf ingin diakui sebagai bagian dari pemerintah dunia, maka bangsa raksasa harus menyingkirkan Rox de Sebek. Artinya jelas, pemerintah dunia menjadikan Rox sebagai penghalang politik. Mereka nggak peduli siapa yang harus dikorbankan, yang penting kekuasaan mereka tetap aman. Permintaan ini emang gila, tapi disinilah kelihatan sisi tergelap Gorosei. Mereka memperlakukan nasib sebuah bangsa cuma sebagai transaksi politik. Dan inilah yang jadi pondasi menuju insiden God Valley, pertempuran legendaris yang bakal mengubah sejarah dunia One Piece selamanya. Jadi, chapter 1157 bar legendaris ini bener-bener padat dan gila. Semua ini jelas jadi build up menuju God Valley, peristiwa besar yang selama ini cuma disebut-sebut dan sekarang mulai perlahan terbuka. Nah, menurut kalian gimana? Apakah benar Shaki bakal jadi alasan utama perang besar di God Valley? Atau ada rahasia lain yang masih disembunyiin Oda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan One Piece berikutnya. Sampai jumpa di video Tanuki-kun selanjutnya.